Selamat pagi, sahabat-sahabat terkasih. Kita bersyukur karena saat ini Tuhan kembali kumpulkan kita untuk bersaat teduh bersama. Mari kita mau siapkan hati, kita mau memulai saat teduh ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk malam yang telah lewat, di mana kami bisa beristirahat dengan tenang. Terima kasih untuk hari baru ini, hari yang penuh dengan rahmat dan berkat-Mu. Bapa, ini kami anak-anak-Mu, berkumpul bersama dan bersatu hati untuk memulai hari ini dengan bersaat teduh. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, khususnya anak-anak-Mu yang bertugas melayani pagi ini. Berkati juga setiap peralatan dan jaringan yang kami gunakan, agar acara saat teduh ini bisa berjalan dengan lancar. Beracaralah ya Bapa, ini waktumu, ini tempatmu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman terkasih. Puji nama Tuhan kalau pagi ini kita boleh berkumpul kembali. Puji nama Tuhan, Dia jaga dan Dia lindungi kita sepanjang kita tidur tadi malam. Ketika kita mencintai dan mengandalkan manusia, mungkin kita merasakan kekecewaan, kesedihan, dan ketidakpuasan. Tetapi kita tetap terus mengandalkan Yesus. Ketika badai silih berganti di dalam hidup kita, Yesus tetap ada untuk kita dan Dia setia. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu dan teman-teman yang terkasih, mari kita terus tetap cinta kepada Yesus. Sebab Dia adalah Allah yang patut kita cintai. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa,
Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saat ini ya Bapa, kami mau mengucap syukur kepadamu. Kami mau terus tetap mencintai-Mu ya Bapa, karena kami selalu Engkau anggap menjadi anak-Mu. Apapun kesalahan kami, dosa-dosa kami, Engkau tetap ada untuk kami. Bahkan Engkau yang layakkan kami untuk menjadi pelayan-Mu, untuk menjadi pewarta-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biar kami terus mencintai Engkau, mencintai putra-Mu Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu. Kami mau undang Roh Kudus, karena kami selalu rindu akan kehadirat-Nya yang ada di tengah-tengah kami. Berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah di tengah-tengah kami, agar kami semakin merasakan sentuhan-Mu. Urapi kami selalu ya Roh Kudus, urapi kami di tempat kami masing-masing. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah. Sekarang urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa
dicurahkan di tempat ini. Urapi kami, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Ya Allah Roh Kudus, terima kasih karena Engkau berhembus di tengah-tengah kami. Kami merasakan kehadirat-Mu ya Allah Roh Kudus. Kami merasakan urapan-Mu. Kami mau saat ini lebih dalam lagi menyembah-Mu. Kami mau benar-benar masuk di dalam hadirat-Mu. Urapi kami ya Allah Roh Kudus. Urapi kami dengan minyak baru-Mu. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat tempat ini.
Terima kasih kami menyembahmu. Terima kasih suaramu sembahlah dia. Kami mau terus Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau melayakkan kami untuk bangun pagi, memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan isi hati-Mu. Pakailah anak-Mu Lina, urapi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan hari ini diambil dari kitab Rut. Pada zaman para hakim, pernah terjadi kelaparan di tanah Israel. Maka pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, Elimelek namanya, beserta istrinya dan kedua anaknya, ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kemudian meninggallah Elimelek, suami Naomi, sehingga Naomi tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya itu lalu mengambil wanita Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka tinggal di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah pula kedua anaknya, sehingga Naomi kehilangan suami dan kedua anaknya.
Kemudian berkemas-kemaslah ia dengan kedua menantunya, mau pulang meninggalkan daerah Moab. Sebab di daerah Moab itu Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Orpa lalu mencium mertuanya, minta diri pulang ke rumahnya. Tetapi Rut tetap berpaut pada mertuanya. Berkatalah Naomi, "Iparmu telah pulang kepada bangsanya dan kepada para dewanya. Pulanglah juga menyusul dia." Tetapi Rut menjawab, "Janganlah mendesak aku meninggalkan dikau dan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ pula aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ pula aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut menantunya, yang berbangsa Moab dan turut pulang. Dan mereka tiba di Betlehem pada permulaan musim panen jelai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita hening sejenak. Terima kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus atas firman yang telah kami dengar saat ini. Utuslah Roh Kudus-Mu, singkapkanlah misteri kerajaan-Mu, agar kami mengerti apa yang akan Engkau sampaikan sendiri ke dalam hati kami masing-masing. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Sebelum saya mengikuti RPH dan masuk ke dalam KPH, saya yang sudah Katolik sejak lahir tidak pernah mengerti bacaan-bacaan Alkitab. Dengan membaca Alkitab sepintas lalu dan tidak mengerti maksudnya, membuat saya menjadi malas untuk tahu lebih dalam. Apalagi melanjutkan membaca perikop-perikop maupun kitab-kitab lainnya. Banyak sekali yang saya pelajari di dalam komunitas ini, yang saya tidak mengerti disingkapkan satu persatu. Dengan duduk diam membacanya perlahan-lahan dan memberi waktu untuk mengerti dan mendengarkan apa yang ingin Tuhan sampaikan, membuat saya semakin ingin membaca isi hati Tuhan. Di perikop ini saya tergelitik untuk mencari tahu tentang Rut dan Naomi. Dalam permenungan dari perikop ini menimbulkan pertanyaan di pikiran saya. Mengapa Rut tidak pulang ke rumahnya seperti yang dilakukan Orpa, di mana suami mereka sudah meninggal dan bisa saja Rut juga melakukan demikian. Tapi kenapa tidak ya? Dan saya mendapatkan satu jawaban yang sangat penting, yaitu ketaatan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, di dalam setiap permasalahan yang terjadi di dalam hidup kita, hanya satu hal yang utama yang Tuhan mau ajarkan kepada kita, yaitu ketaatan. Contoh tokoh-tokoh Alkitab yang diuji ketaatannya. Tokoh pertama, Adam dan Hawa. Taat untuk mendengarkan perintah Tuhan bahwa tidak boleh memakan buah terlarang. Sebenarnya bukan perkara buahnya tidak boleh dimakan atau tidak, tapi Tuhan lebih melihat mereka saat mereka mau taat atau tidak dengan apa yang sudah Tuhan perintahkan. Tokoh kedua adalah Abraham. Abraham yang sudah diberkati harta melimpah, tapi Tuhan menguji ketaatannya untuk menanti janji Tuhan untuk mendapatkan keturunan seperti bintang di langit. Dan karena ketidaktaatannya, Sarah kemudian meminta Abraham untuk menuruti suaminya, dan Abraham pun menuruti suaminya. Dan dia pun pernah tidak taat, sehingga dia mengambil hambanya untuk mendapatkan keturunan. Tapi karena belas kasihan Tuhan, Tuhan tetap menepati janjinya, dan akhirnya Abraham dikaruniakan anaknya Ishak pada usia tuanya. Tokoh ketiga dalam bacaan ini yaitu Rut dan Naomi. Rut membuktikan ketaatannya kepada ibu mertuanya Naomi dan tetap bersedia tinggal bersama ibu mertuanya walaupun suaminya yaitu anaknya Naomi sudah meninggal. Mengapa Rut mau taat kepada ibu mertuanya Naomi? Tidak lain karena Rut mempraktekkan perintah-perintah Tuhan di dalam hidupnya, di mana imannya diwujudkan di dalam perbuatannya. Dalam Kejadian 2 ayat 24 dikatakan,
Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Menjadi satu di sini berarti ayah dan ibu dari kedua belah pihak telah menjadi milik bersama, dan keduanya harus dihormati dan dikasihi. Dan Ruth mempraktekannya, walaupun dia sudah kehilangan suaminya. Dia tetap mengasihi dan tidak meninggalkan Naomi. Dan kemudian karena ketaatannya, Ruth akhirnya diberkati dan diberikan suami lagi bernama Boaz, dan melalui merekalah Tuhan Yesus dapat hadir ke dunia. Dapat kita lihat dalam Matius 1 ayat 1 sampai 5, dapat dibaca sendiri ya. Dapat dilihat di sini silsilah Yesus, di mana Ruth adalah nenek buyut Daud. Ruth menikah dengan Boaz, mempunyai anak Obed, Obed mempunyai anak Isai, ayahnya Daud, Daud memperanakan Yusuf orang tuanya dari Tuhan Yesus di dunia. Dan karena ketaatannya Ruth akhirnya ambil bagian di dalam kelahiran Mesias. Kisah Ruth ini menekankan pengabdian dan kasih tanpa pamrih yang ada di antara Naomi dan Ruth. Naomi telah menyalurkan imannya pada Tuhan Allah melalui teladan dan ajaran kepada Ruth. Dan Ruth yang hidup sebagai anak terang, di mana sebagai anak-anak terang, Ruth hidup dengan meneladani Allah. Dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 2 dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Iman Ruth pada Allah membuatnya tetap setia dalam kasihnya kepada Naomi. Ruth mempraktekkan imannya kepada Tuhan di dalam perintah Tuhan, di dalam hukum Taurat. Dapat kita lihat dalam bacaan Injil hari ini di Matius 22 ayat 37 sampai 39 dikatakan bahwa jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena Ruth mengasihi Allah yang tetap setia selama-lamanya, maka dia juga dapat mengasihi sesamanya. Dalam hal ini adalah mertuanya, Naomi, seperti dirinya sendiri. Dan diteguhkan di dalam Mazmur 146 ayat 5 sampai 6 dikatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Poin yang sangat penting yang dapat kita renungkan adalah Allah tetap aktif di dalam kehidupan orang yang tetap setia kepada Dia dan firman-Nya. Allah dengan penuh kasih turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan kita pada masa-masa kesulitan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, tetaplah taat dan bersandar, serta berharap hanya kepadanya saja. Karena kita mempunyai Allah yang akan tetap setia, berjalan bersama kita, dan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dan pastinya Bapa akan memberikan kita yang terbaik, dan janjinya pasti akan digenapi di waktu yang tepat. Amin. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setia doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang
setiap firman Tuhan. Jadi selalu kehendak-Mu Kau nyatakan, kemuliaan-Mu bagiku. Dalam lagu ini kita mau melihat ketika kita taat akan proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, percayalah, suatu saat Bapa akan menyatakan kemuliaan-Nya di dalam hidupmu. Tunjukkanlah lorong-Mu kepadaku ya Tuhan, bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar. Mari kita berjuang untuk tetap taat kepada-Nya di tengah badai hidup kita, dan berharaplah hanya kepada-Nya saja. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sekarang ini kami sudah memuji dan menyembah serta mendengarkan firman-Mu, mendengarkan apa yang ingin Kau katakan kepada kami. Bapa, tuntunlah kami untuk taat seperti Ruth dan Naomi, di mana meskipun kami punya kesulitan-kesulitan dan kekhawatiran dunia yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap dapat taat dan setia kepadamu. Bapa, kami juga mau supaya pada hari ini, kami dapat melakukan kehendak-Mu. Bapa, pada malam hari nanti akan ada konsel. Kami berdoa untuk memohon kuasa darah-Mu menutup bungkus setiap laptop, jaringan internet, Zoom, dan Wi-Fi. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Paulus dan Bu Vila, supaya mereka bisa membawakannya dengan penuh urapan. Sekarang marilah kita berdoa-doa komunitas pemulihan hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan hidup kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Sudah siap semuanya? Oke, siap. 1, 2, 3. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.